Kembali lagi di channel Faizal Ifari, channel yang membahas tentang analisa kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel supaya aku makin semangat lagi bikin konten-konten tentang analisa kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Kali ini kita bahas tentang meninggalnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan di Danau Universitas. Episode ini aku bikin sesuai request dari salah satu temen aku yang nge-DM via Instagram buat ngebahas kasus ini, yang memang kasus ini masih diselimuti tanda tanya besar. Buat teman-teman yang pengen aku buat ngebahas dan menganalisa suatu kasus, bisa request via DM Instagram atau kirim email di alamat email di bawah ini. Kronologinya, pada tanggal 26 Maret 2015, tepatnya pukul 9 pagi, salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Roni melewati daerah Danau Kenanga. Jadi di dalam kompleks kampus Universitas Indonesia itu ada banyak taman, ada danau. Salah satu danaunya itu namanya Danau Kenanga. Pada jam 9 pagi itu kebetulan sedang hujan dan emang Roni itu kebetulan juga lewat daerah situ. Kemudian dia melihat ada seseorang yang kelihatannya sedang berenang tapi tidak bergerak, kayak ngambang gitu aja. Setelah dia dekati ternyata sudah tidak bernyawa. Kemudian dia langsung melaporkan ke pihak berwajib. Tidak lama dari situ pihak berwajib datang untuk melakukan evakuasi terhadap jasad tersebut dan melakukan olah TKP serta penelitian forensik. Kemudian pihak kepolisian juga mengkomunikasikan hal tersebut ke pihak kampus dan mengabarkan hal tersebut ke publik supaya mendapatkan petunjuk yang lebih lagi terhadap orang yang diduga sebagai korban ini. Kemudian setelah mengetahui kabar tersebut, salah satu orang tua dari mahasiswa yang bernama Akseina Ahadori datang jauh-jauh dari Yogyakarta untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan di Danau Kenanga tersebut. Karena orang tua dari Akseina ini mengaku beberapa hari sudah tidak berkomunikasi dengan anaknya dan anaknya memang tidak bisa dihubungi. Ketika diidentifikasi ke kepolisian, orang tuanya mengenali bentuk jasad ini dari bentuk hidungnya, dan pakaian yang dia pakai antara lain adalah sepatu kets warna hitam, celana jeans kelabu, dan kaos warna putih, yang mana orang tuanya bilang pakaian itu adalah yang dibelikan oleh orang tuanya. Makanya orang tuanya langsung notice. Sebagaimana dijelaskan oleh orang tua dari Akseina, ketika mendapat kabar bahwa ditemukan jasad di danau di Universitas Indonesia, orang tuanya langsung khawatir karena sudah beberapa hari ini Akseina nggak bisa dihubungi sama orang tuanya. Nah, maka dari itu orang tuanya ini langsung menghubungi pihak kampus, menghubungi Polsek Beji, dan menghubungi Polresta Depok untuk meminta informasi terkait penemuan jasad tersebut. Makanya pada tanggal 30 orang tuanya datang untuk mengidentifikasi. Berdasarkan investigasi dari polisi, memang ditemukan beberapa hal yang janggal terhadap penemuan jasad ini. Ada satu hal yang membuat asumsi bahwa Akseina ini melakukan, yaitu adalah surat wasiat yang ditulis di kamar kosnya, yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan ada tanda tangan dari Akseina. Setelah dianalisa oleh Puslap 4 kepolisian, diketahui bahwa tulisan ini sangat identik dengan tulisan dari Akseina. Namun hal ini dibantah oleh salah satu orang dari American Handwriting Analysis Foundation yang bernama Deborah Dewi, yang mana beliau ini dihadirkan pada proses penyelidikan sebagai saksi untuk menganalisa tulisan yang diduga sebagai surat wasiat, yang mana menyiratkan bahwa ada keinginan untuk. Dan Deborah Dewi ini mengungkapkan bahwa memang ada sebagian kecil dari tulisan tersebut yang mengindikasikan ditulis oleh Akseina, tapi secara umum tidak bisa dikatakan kalau tulisan tersebut adalah tulisan dari korban. Pihak kepolisian, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang bernama Krishna Murti mengatakan bahwa ada hal-hal yang janggal yang sangat tidak bisa diterima secara akal apabila dikatakan Akseina ini melakukan. Salah satunya adalah ditemukannya batako di dalam tas ketika jasadnya ini ditemukan di danau, yang mana mengindikasikan ada oknum pelaku yang menginginkan Akseina ini jasadnya langsung tenggelam ke dasar danau dan tidak ditemukan. Yang kedua, setelah proses autopsi ditemukan pasir dan air di dalam paru-paru. Jadi kemungkinan ketika Akseina ini dibawa ke danau, dia masih dalam kondisi hidup tapi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kenapa ada dugaan dia dibawa ke situ dalam kondisi
masih hidup karena ditemukan air dan pasir, yang mana kemungkinan ketika dia dilempar ke dalam danau masih ada gerakan-gerakan di dalam organ paru-paru dan pernapasan sehingga terjadi air itu masuk ke dalam paru-paru. Ditemukan adanya gesekan di sepatu, di tumit belakang. Hal ini mengindikasikan bahwa Aksena ini dalam kondisi ketika akan dibawa ke danau. Dan bukti terakhir yang sangat menguatkan bahwa hal ini bukan adalah terdapat luka yang tidak wajar di wajah dari Aksena, yaitu seperti luka benda tumpul di keningnya. Kemudian Krishnamurti menyebutkan bahwa apabila memang Aksena ini melakukan kenapa di danau? Kalau di danau kan dangkal, dan dengan cara menenggelamkan diri adalah yang sangat lambat dan pasti akan malah menyiksa dirinya sendiri. Kenapa kalau ini nggak langsung aja? Kemudian dari pihak UI mengkonfirmasi juga bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah Aksena Ahadori, seorang mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Dan pihak Universitas Indonesia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian dan akan membantu sebisanya terkait proses penyidikan. Setelah diketahui identitas dari korban, jasad yang ditemukan di danau di Universitas Indonesia ini, kepolisian langsung mendatangi rumah kos yang disewa oleh korban. Di dalam kamar kos tersebut ditemukan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Aksena dan ditandatangani, yang mana menyiratkan keinginannya yang akhirnya pada saat ini diketahui bahwa tulisan tersebut adalah bukan tulisan dari Aksena karena terjadi beberapa ketidakmiripan di dalam tulisan tersebut, yang mana juga semakin menguatkan bahwa ini adalah bagian skenario dari oknum yang menjadi pelaku atau dalang dari kasus ini. Yang menjadi kendala pada proses penyidikan ini adalah dari rentang waktu ditemukannya jasad di danau tersebut, yaitu tanggal 26 Maret 2015. Polisi baru dapat mengidentifikasi identitas dari jasad tersebut adalah pada tanggal 30 setelah orang tua dari Aksena ini datang dari Yogyakarta. Dalam rentang waktu tanggal 26 sampai tanggal 30 Maret ini, 4 hari. Menurut penjelasan dari kepolisian, terjadi beberapa perubahan di tempat kejadian perkara, yang mana mengindikasikan adanya campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mana dapat diduga adalah oknum dari kasus ini. Nah, dalam waktu jeda 4 hari itu, menurut kepolisian itu juga sangat krusial, karena apabila terjadi perubahan di tempat kejadian perkara, akan menyulitkan proses penyidikan lebih lanjut. Ya kalau dipikir memang ketika ditemukan jasad itu tanpa identitas, ya dari pihak kepolisian pastinya juga masih mencari informasi kan, harus menyelidiki kemana lagi ketika jasad ini masih tidak ada identitasnya, yaitu menyebarkan informasi ke publik apabila ada sanak saudara mereka atau anak mereka yang hilang dan lost contact. Nah, dalam rentang waktu tersebut kan otomatis mau tidak mau polisi adalah menganalisa dan menyelidiki tempat-tempat kejadian perkara dengan barang bukti yang ada, baru nanti akan diperkuat ketika identitasnya terungkap. Nah, di dalam celah ini yang kemungkinan menurut kepolisian dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk menghilangkan jejak. Ayah Aksena, Marsikal TNI Purnawirawan Mardoto, mengatakan bahwa sejak Oktober 2022, pihaknya dan keluarga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk dibukanya kembali kasus ini, karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait kasus anaknya. Dan pihak kepolisian yaitu Polres Depok dan Polda Metro Jaya sudah bekerja sama untuk akan dibentuknya tim khusus untuk melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini. Dibukanya kembali proses penyidikan ini memberikan kesempatan kepada pihak keluarga dan pihak kepolisian untuk menanyai saksi-saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan pada tahun 2015 itu. Dan juga akan dilakukan proses audiensi antara pihak keluarga dengan pihak kampus. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya mengatakan bahwa saat ini setelah 9 tahun sejak dari Aksena, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lanjutan, yaitu dengan cara menyempurnakan petunjuk-petunjuk yang sudah ada dan menggali lebih dalam lagi informasi-informasi dengan cara mengumpulkan lebih banyak saksi, menggandeng ahli-ahli dari Universitas Indonesia dan juga semua pihak yang terkait dengan korban. Pihak kepolisian melalui Kapolres Depok Kombes Pol Arya menyatakan bahwa sebenarnya pihak keluarga ini masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saksi yang mana belum tersampaikan pada tahun 2015 itu. Itulah kenapa proses penyidikan ini berlanjut dan terus dilakukan pengembangan. Yang mana disampaikan juga dari pihak kepolisian bahwa salah satu faktor yang sangat menjadi hal yang menyulitkan proses penyidikan ini adalah 5 hari yang hilang atau 5 hari yang miss. Yang mana itu dikaitkan dengan proses penemuan jasad pada tanggal 26
sampai proses identifikasi selesai, sampai teridentifikasi tanggal 30 itu. Yang mana dalam jeda waktu tersebut kemungkinan ada petunjuk-petunjuk yang miss atau harus digali lebih dalam lagi. Kombes Pol Arya menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada proses penyidikan dari 5 hari yang hilang tersebut untuk kemudian melakukan pendalaman lagi di tempat kejadian perkara, yang mana tempat kejadian perkaranya sudah berubah, bukan karena sudah hampir 9 tahun ini, tapi beberapa hari setelah ditemukannya jasad sampai teridentifikasi itu juga sudah ada perubahan. Lah makanya pihak kepolisian itu fokus mendalami hal tersebut, juga fokus untuk menyelidiki ke tempat-tempat terakhir yang dikunjungi oleh Akseina yang kemungkinan adalah di kampus itu sendiri sama di kos-kosannya. Sampai saat ini menurut Kombes Pol Arya terdapat 38 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, yang mana dari 38 saksi itu kurang dari 30-nya yang bisa memberikan penjelasan detail. Sisanya saksi-saksi hanya menyatakan bahwa saya terakhir ketemu sama Akseina itu tanggal sekian, kayak gitu. Informasinya itu belum informasi yang benar-benar komplit. Maka dari itu pihak kepolisian terus melakukan pengembangan, terus melakukan pemanggilan saksi-saksi yang baru untuk menemukan link antara satu petunjuk yang disebutkan oleh saksi ini dengan saksi yang lain. Jadi antara banyak saksi nanti akhirnya terkumpul satu petunjuk besar akan kasus ini. Dan pihak kepolisian selalu meyakinkan bahwa pihaknya akan sangat bekerja keras akan pengungkapan kasus ini. Ya walaupun kasus ini telah terjadi hampir 9 tahun yang lalu, tapi polisi akan tetap mengusahakan yang terbaik untuk proses pengungkapan keadilan ini. Ya sampai tahun 2024 ini masih belum ada kejelasan dan pihak keluarga masih berusaha mencari keadilan terhadap kematian anaknya yaitu Akseina. Kalau diambil benang merah dari kasus ini, kalau opiniku sendiri ya, menurutku tuh kayak beberapa temuan dari kepolisian itu justru melemahkan asumsi bahwa Akseina ini melakukan. Pertama dari ditemukannya batako. Oke lah kalau misal ditemukan batako, kalau misalnya dikatakan ya bisa aja dia emang pengen di danau, dia bawa batako di dalam tasnya. Tapi kan itu tidak bisa menjelaskan kenapa ditumit di sepatunya ada gesekan-gesekan bekas seperti dia terseret gitu loh. Orang kalau mau, dia nggak mungkin menggesek-gesekkan kakinya supaya di kaki belakangnya itu ada bekas gesekan. Terus selanjutnya, dia di dalam paru-parunya setelah diotopsi, dia itu ada air dan pasir. Berarti kan dia sempat choking pada saat dia di dalam danau itu gitu kan. Terus juga penemuan surat wasiat yang ada di dalam kosnya, yang mana sempat diduga itu tulisannya mirip dengan tulisan Akseina. Tapi ternyata setelah dianalisa lebih lanjut oleh pihak profesional, tulisan itu disimpulkan bahwa bukan tulisan dari Akseina itu sendiri. Jadi seperti semua rangkaian kasus ini itu ada grand design-nya yang mana dibuat seolah-olah Akseina ini membuat skenario untuk ini tuh mirip kayak film The Mechanic. Jadi film The Mechanic ini ada seorang bayaran yang dimainkan oleh Jason Statham. Yang mana Jason Statham ini dia emang seorang bayaran yang spesialisasinya adalah membuat terlihat seperti unintended accident atau suicide atau bunuh diri. Jadi dia merancang the entire skenario seolah-olah tidak ada pihak eksternal yang menyebabkan dia itu seperti itu. Ya kalau menurut opini pribadiku sendiri memang tidak masuk akal kalau dikatakan si Akseina ini melakukan ya karena ada batako di dalam tasnya, kakinya juga ditumit sepatunya itu ada gesekan. Terus yang paling jelas adalah ada bekas luka yang tidak wajar di kepala, yaitu bekas. Ya sekarang kalau di logika ya, orang mau masa ada orang dia terus dia menggesek-gesekkan kakinya karena ada bekas luka, ada bekas gesekan di tumit sepatunya, terus dia membawa batako ke danau. Itu kan slow painful death gitu loh, lambat dan menyakitkan. Kalau memang seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, Pak Krisnamurti itu, dia menyampaikan kan, lah kalau memang kenapa di danau dan menenggelamkan diri, padahal menenggelamkan diri itu proses yang sangat lama dan sangat menyakitkan. Kan kalau misalnya mau, kenapa nggak langsung aja, kenapa nggak langsung menenggelamkan, dia langsung, yang mana udah jelas-jelas kalau di laut luas dan sangat dalam gitu kan, sedangkan di danau itu dangkal. Jadi asumsi bahwa ini adalah sangat-sangat lemah menurutku berdasarkan
hasil dari penyidikan sementara dari kepolisian loh ya. Ya walaupun pada sampai hari ini masih belum ditemukan titik terang dan kasus ini masih diselimuti oleh tanda tanya besar. Siapa pelakunya, motifnya apa, dan kenapa harus Aksena? Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah episode kali ini tentang salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan di danau. Teman-teman juga bisa request kasus tertentu buat aku bahas dan analisa via DM Instagram atau kirim ke email di bawah ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang analisa kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Thank you for watching.